Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian tunjangan. Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja atau karyawan. Misalnya, pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Seperti manajer senior, perusahaan biasanya memberikan tunjangan lebih besar dibanding menambah gaji. Hal ini disebabkan tunjangan hanya dikenakan pajak rendah atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali. Tujuan dari tunjangan. Tujuan utama dari tunjangan karyawan adalah untuk membuat karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. Arti lain dari tunjangan yaitu pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima karyawan untuk kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan. Tunjangan meliputi hal-hal seperti asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, asuransi pensiun, cuti yang dibayar, dan fasilitas penitipan anak. Tunjangan karyawan mencapai sepertiga dari upah dan pendapatan dengan pembayaran yang diharuskan secara hukum. Diikuti oleh asuransi kesehatan adalah biaya pembayaran tunjangan perorangan yang termahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatih Suara dengan NIM 17612300. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tunjangan. Yang pertama yaitu tunjangan lembur. Tunjangan lembur diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan di luar waktu yang telah disepakati dalam kontrak. Yang kedua, tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi adalah jenis tunjangan yang disediakan untuk karyawan dengan mobilitas tinggi dan dalam melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, karyawan marketing harus sering keluar kantor untuk melakukan meeting bersama klien. Tunjangan transportasi dapat berupa uang cash dikeluarkan oleh karyawan. Yang ketiga, tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan adalah hal penting sebagai upaya antisipasi atau respon akan adanya risiko kecelakaan kerja yang mengancam kesehatan dan keselamatan karyawan. Ini pemerintah mewajibkan perusahaan mendaftarkan karyawannya untuk memiliki asuransi pada BPJS Kesehatan. Jenis-jenis tunjangan yang keempat, tunjangan hari raya lebaran. Tunjangan hari raya bisa disingkat THR. THR diberikan 1 tahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri dan Natalan atau hari besar lainnya. Yang kelima, tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun yang dimaksud di sini adalah jaminan sosial dan pensiun. Jaminan sosial tidak hanya meliputi tentang pensiun, melainkan juga tunjangan bertahan hidup dan cacat. Yang keenam, tunjangan jasa. Tunjangan jasa biasanya diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk jasa makanan, peluang rekreasi, jasa-jasa hukum, konseling, dan kredit union. Yang terakhir, yang 7, tunjangan tahunan. Tunjangan tahunan diberikan 1 tahun sekali apabila mencapai target. Tunjangan ini diberikan untuk memberi apresiasi atas kontribusi yang telah dicurahkan karyawan. Maka tunjangan tahunan ini sifatnya seperti uang bonus atau di luar gaji pokok. Tahap awal yang perlu dilakukan untuk membuat model pemberian tunjangan kinerja ini adalah dengan menetapkan indikator-indikator yang akan digunakan sebagai varian model. Dalam hal ini, terdapat 2 variabel yang digunakan, yaitu variabel besaran tunjangan kinerja dan variabel pemberian tunjangan kinerja. Pada variabel pemberian tunjangan kinerja akan digunakan pula 2 subvariabel, yaitu subvariabel penilaian kerja dan subvariabel penilaian administrasi. Nah, dari materi yang telah teman-teman kelompok saya paparkan, mulai dari pengertian tunjangan, jenis-jenis tunjangan, serta skematika pemberian tunjangan, di sini kami akan menyimpulkan bahwa tunjangan merupakan tambahan benefit yang ditawarkan kepada pekerja atau karyawan. Tunjangan yang diberikan kepada pekerja atau karyawan mencapai sepertiga dari upah atau pendapatan yang diberikan secara hukum. Adapun beberapa jenis tunjangan yang ditawarkan kepada karyawan, mulai dari tunjangan lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya lebaran atau Natalan, tunjangan pensiun, tunjangan jasa, dan tunjangan tahunan. Nah, dengan adanya tunjangan tersebut, maka ada skematika pemberian tunjangan yang menetapkan indikator-indikator yang digunakan sebagai variabel model. Nah, jadi itulah kesimpulan dari materi yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin terdapat berbagai macam kesalahan dalam menyampaikan materi ini, mohon untuk dimaklumi. Sekian saya ucapkan terima kasih.